A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Yang terakhir masih tentang bagaimana nafsu bisa mengalahkan kita semua. Qala Hatim al-Asam, dawuh sinten Imam Hatim al-Asam. Imam Hatim al-Asam dijuluki Imam Hatim dengan julukan Al-Asam, itu tuli, tidak bisa mendengar, padahal beliau sebetulnya bisa mendengar. Mengapa? Karena gara-gara pernah pura-pura tuli ketika ada seseorang wanita menghadap beliau. Si wanita tadi kentut, maka tentu saja si wanita tadi malu bukan main. Tetapi untuk menghilangkan rasa malu si wanita tadi, Imam Hatim pura-pura tuli. Maka si wanita, alhamdulillah Pak Kiai nggak mendengar kentut saya. Nah niku, maka kemudian masyhur terkenal sebagai Imam Hatim al-Asam. Masya Allah. Kata Imam Hatim al-Asam, nafsi utawi nafsu ingsun ribati iku cancangane ingsun. Saya itu diikat oleh nafsu saya. Wa ilmi utawi ngelmu ingsun silahi iku senjata ingsun. Nah, kalau ilmu adalah sebagai senjata. Wa dzambi utawi dosa ingsun khaibati iku kegagalan ingsun. Wa syaitanu utawi setan aduwi iku musuh ingsun. Wa ana utawi ingsun binafsi kelawan nafsu ingsun ghadirun iku wong kang khianat, mengkhianati nafsunya sendiri. Memang kita harus berkhianat terhadap nafsu kita sendiri. Mari kita khianati nafsu masing-masing. Jadi sekali lagi ada banyak hal yang dikatakan oleh Imam Hatim al-Asam. Sekali lagi yang pertama adalah nafsu itu seperti mengikat kita. Kita menjadi tidak bebas karena kita punya nafsu. Tetapi kita pada saat yang sama diberi senjata, yaitu ilmu. Kemudian Imam Hatim menyatakan bahwa kalau saya berbuat dosa maka itu adalah salah satu kegagalan hidup saya. Maka manusia kita semua ini harus berusaha menghindari kegagalan. Memang tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita itu yang paling utama adalah beribadah. Kalau kemudian kita berdosa, berarti kita gagal dalam tugas kita. Kemudian setan itu jelas merupakan musuh kita. Berulang kali, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kita yang nyata. Jangan sampai kita mengambil setan sebagai sahabat, tapi sebagai musuh. Dan terhadap nafsu kita sendiri maka mari kita berkhianat. Sekali lagi berkhianat kepada nafsu kita sendiri. Hukia dan ceritaake an ba'di ahlil ma'rifati, saking sebagiannya ahli ma'rifat. Apa annahu sak temene ba'du qala iku dawuh sinten ba'du ahlil ma'rifat. Sebagian ahli ma'rifat berkata, al jihadu utawi jihad iku ala thalathati asnafin, iku ing dalem telu pira-pira werna. Jihad itu ada 3 macam. Jihadun suwijine iku jihad ma'al kufari, ing dalem sertane merangi wong-wong kafir. Wa huwa utawi jihadun ma'al kufar jihadudz zahiri, iku jihad zahir. Kalladzi kaya perkara fi qaulihi kang tetep ing dalem dawuh Gusti Allah taala hale maha luhur Allah. Rupane dawuh yujahiduna fi sabilillah. Padha jihad kabeh sapa wong akeh fi sabilillah ing dalem napa
negakake agamane Gusti Allah. Wa jihadun lan jihad ma'a ashabil batil dalam sertane wong-wong kang duweni kebatilan. Bil ilmi kelawan ngelmu wal hujjati lan napa argumentasi nggih alasan-alasan. Ka qaulihi ta'ala kaya dawuh Gusti Allah rupane dawuh wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum lan bantao sira hum ing wong akeh ashabul batil. Orang-orang yang menebarkan hal-hal kepalsuan, fitnah, tuduhan, keji dan lain sebagainya. Ya, kita hadapi mereka billati kelawan perkara hiya kang utawi allati iku ahsanul luwih bagus. Dan yang ketiga sekaligus nanti kita terangkan bersama wa jihadun lan jihad ma'an nafsi ing dalam sertane nafsu al ammarati kang akeh perintahe bisui kelawan kaolonan. Kalladhi hale kaya perkara fi qauli ing dalam dawuh Gusti Allah taala hale maha luhur Allah rupane dawuh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina utai wong akeh jahadu kang padha jihad sapa alladzina fina ing dalem agama ingsun lanahdiyannahum yakti bakal maringi pituduh temenan ingsun hum ing wong akeh subulana ing pira-pira dalan kita, dalan ingsun. Jadi dikatakan oleh banyak ulama bahwa jihad itu ada 3. Pertama, jihad melawan orang kafir di medan perang. Yang kedua, jihad melawan orang-orang penyebar kebohongan, penyebar kesesatan. Nah, itu juga jihad. Dan yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu. Jadi kalau kemudian jihad hanya difahami sebagai perang di medan perang, maka itu artinya pemahaman orang tersebut baru sepertiga. Seringkali orang-orang sekarang ini terutama di media sosial mengaku-ngaku Islamnya paling kafah, paling menyeluruh, tetapi kalau ditelaah, diteliti ternyata mereka itu Islamnya hanya sepertiga. Sama seperti ketika misalnya mendengung-dengungkan pemberlakuan syariah, dikit-dikit syariah, dikit-dikit syariah. Ketahuilah agama kita itu ada 3. Syariah, thariqah dan hakikat. Dan kita sudah berthariqah sudah sejak lama. Maka sekali lagi kalau orang hanya mendengung-dengungkan mari kita berlakukan syariah, itu artinya dia pemahaman keagamannya baru sepertiga. Demikian juga mereka yang mengobral kata-kata jihad, terutama sekali lagi di media-media sosial, jihad, terus takbir dan lain sebagainya, yang hanya memahami jihad sebagai berperang di medan perang. Itu berarti sekali lagi pemahamannya baru sepertiga. Sebab jihad sekali lagi disebutkan dalam kitab ini ada 3. Jihad melawan orang kafir, jihad melawan para penyebar kebohongan, kepalsuan, paham-paham sesat. Nah, ini kita juga harus berjihad. Berjihadnya pakai apa? Pakai ilmu dan argumentasi. Ya, kita harus adu argumentasi di media sosial. Nggih. Itu jihad itu sulit, tidak semua orang bisa. Ya, harus banyak belajar. Mereka bermodalkan dalih, kita bermodalkan dalil. Loh, niku. Antara dalih dan dalil. Contoh yang paling mudah, orang yang tidak setuju tarawih 20, dalihnya, saya katakan dalihnya bukan dalil. Dalihnya adalah gara-gara melihat video menggambarkan orang tarawih 20 rakaat dalam 7 menit. Wah, kan jadi nggak khusyuk, makanya lebih baik jangan 20 tarawihnya. Itu namanya bukan dalil. Dalih. Namanya dalih hanya bersilat lidah. Ingat, agama tidak boleh pakai kitab Fathul Lisan. Pakainya Fathul Qorib. Pakainya Fathul Wahab, jangan Fathul Lisan. Yang begitu-begitu itu namanya Fathul Lisan, dalih saja.
Lah kalau dalih kita cukup menghadapi dengan dalih, tidak perlu dengan dalil karena kita punya banyak dalil sebetulnya. Begitu. Orang kalau bilang itu kan gara-gara tarawih 20 makanya terlalu cepat nggak khusyuk. Ya tinggal balik ngomongnya. Ya tetap enak 20 asalkan khusyuk. Ketimbang 8 belum tentu khusyuk. Lah kan begitu. Nah, itu namanya dalih. Ya, makanya tetapi kita juga harus punya dalil. Harus punya argumentasi. Ya niku bon. Olah kata itu tidak berlaku dalam agama kita. Lauka Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali mengingatkan sudah sejak lama. Laukana dinu birra'yi lakana mashul hufi asfalahu aulamin min a'lahu. Kalau agama itu hanya pakai fathul lisan, retorika, olah kata, nggih, bersilat lidah, maka lihatlah itu. Oke, kalau masalah membasuh muzah mungkin tidak populer. Sekarang wudhu saja, kita kentut dari mana? Dari situ. Tapi ketika kita berwudhu, apa situnya kita basuh? Masuk akal betul? Enggak masuk akal. Wong yang kentut situ kok yang dibasuh? Bukan situnya, kan begitu. Nah itu kalau agama semata-mata pakai fathul lisan, bersilat lidah, olah kata, olah retorika, asalkan Masya Allah ceramahnya menggebu-gebu, membolak-balikkan fakta, membolak-balikkan logika, orang kota Masya Allah Pak Ustadz ini memang luar biasa ilmunya. Ilmu mana? Hanya olah kata saja, hanya olah logika. Agama tidak bisa selamanya pakai logika, tetapi agama menghargai logika. Agama menghargai logika, agama menghargai akal, itu artinya akal harus ditempatkan pada tempatnya yang semestinya, yaitu apa? Bahwa akal manusia itu punya keterbatasan. Sedangkan ilmu Allah maha tidak terbatas. Dan agama ini adalah ilmu dari Allah. Makanya jangan semata-mata pakai logika. Misalnya bagi para penggiat, mohon maaf, bagi para penggiat riba, mana Mas Agus? Bagi para penggiat riba, baca Al-Quran terjemahannya la ta'kulur riba ad'afam mudha'afa, janganlah memakan riba berlipat ganda. Kalau begitu berlipat saja boleh, berganda saja boleh, asalkan tidak berlipat ganda. Ya rusak agama nanti. Itu kalau pakai logika. Apakah setiap pernyataan itu bisa dibalik? Belum tentu. Kalau dilarang memakan riba berlipat ganda, apakah ketika ribanya tidak berlipat ganda berarti tidak dilarang? Ya enggak bisa. Jangan selalu pakai mafhum mukhalafah. Saya kalau nerangkan di santri-santri putri itu ya guyon saja supaya mereka cepat paham. Nduk, kalau misalnya ada seseorang bilang aku cinta kamu, apakah berarti pasti aku tidak cinta selain kamu? Belum tentu. Ini nggak bisa dimafhum mukhalafah. Saya tunjukkan permainan logika yang bisa sesat ya seperti ini. Kecuali kalau ada orang bilang, "Dek, tidak ada yang aku cintai kecuali kamu." Lah itu baru mantap. Tapi kalau sekedar aku cinta kamu, itu dibaliknya dan tetanggamu dan saudaramu dan. Ini sekedar contoh logika. Nah mohon maaf, pembicara, dai, terutama di media sosial, terutama di perkotaan, hanya bermodalkan olah logika, olah kata, apalagi kemudian olah perasaan. Ini murka Allah yang mana lagi? Kita sudah pandemi tidak selesai-selesai, Sriwijaya turun lagi, Sriwijaya Air jatuh. Ini memang gara-gara pemimpin yang dipilih secara tidak sah. Loh, balik nanti pilpres toh.
Kembali lagi ke pilpres. Ya Allah, jika kau tidak menangkan calon kami, tidak akan ada yang menyembahmu ya Allah. La ilaha illallah. Ke situ lagi. Iya. Orang sakit hati karena pilpres kok nggak sembuh-sembuh, padahal sudah 1 tahun lebih. Nah, itu lagi-lagi logika, permainan logika. Yang dahsyat lagi ketika dulu Presiden Jokowi katanya begitu turun di airport Jeddah, ada kren di Masjidil Haram jatuh menimpa korban. Ini gara-gara Pak Jokowi berkunjung ke tanah suci katanya. Nah, sekalian tak ungkap aja sekalian. Apa kaitannya kecelakaan kren itu loh? Kren tahu gak? Yang belalai untuk bangun itu loh. Nah, itu jatuh katanya begitu Presiden Jokowi mendarat di airport Jeddah, maka kren di Masjidil Haram jatuh menimpa jamaah, banyak yang mati. Wah, ini gara-gara presiden gak sah ini. Apa-apaan lagi ini? Oke lah, kalau itu masalah politik kamu bermain logika silakan, tapi kalau kaitannya dengan agama, sekali lagi jangan main logika, jangan hanya olah kata, tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Kita debat mereka dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu dalil dan penalaran yang baik. Dalil dan penalaran yang baik. Itu jihad yang kedua. Jadi ini jihad. Harus kita niati jihad. Saya bilang seperti ini, harus saya niati jihad. Jihad melawan mereka penyebar ajaran-ajaran sesat. Nah itu jihad yang kedua. Dan itu lebih sulit ketimbang jihad di medan perang. Jihad medan perang asalkan otot itu kuat, ya kan, enggak perlu pakai otak. Nggih. Iya, jihad pakai otot sama jihad pakai otak kok lebih seneng pakai otot. Ya dasar mah enggak mau pakai akal. Nah, itu jihad yang kedua, lebih berat lagi daripada jihad yang pertama. Nah, apalagi jihad yang terakhir, yang ketiga itu lebih berat, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Nanti dijelaskan lagi betapa beratnya jihad melawan hawa nafsu ketimbang jihad memerangi musuh di medan perang. Itu pun harus di medan perang. Dan di negeri kita tidak lagi sedang ada medan perang. Maka seruan jihad di negeri kita ini kecuali satu, berarti hanya memahami sepertiga agama, ya kan? Tadi bahwa jihad ternyata kan 3. Kok hanya dipahami sebagai jihad memerangi musuh. Nah, kalaupun oke, kita setuju, misalnya kita setuju bahwa itulah jihad memerang, perang, jihad perang. Tapi harus kelanjutannya adalah perang di medan peperangan. Pertanyaannya, di negara kita ini sedang ada medan perang atau tidak? Tidak. Perang politik iya, tapi kan bukan medan laga. Nah itu. Nah makanya wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan ing dalem dawuhe Kanjeng Nabi rupane dawuh. Nah ini loh. Kenapa sih hadis ini enggak banyak dipelajari? Afdolul jihadi, utawi luweh utamane jihad iku jihadun nafsi. Ini ya, jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya inna sahabata, sak temene para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, kanu iku ana sapa sahabat idza raja'u iku ing dalem nalikane padha kondur sapa sahabat min jihadil kufari saking merangi wong-wong kafir, yaquluna mongko padha ngendika sapa sahabat ing pengendikan raja'na balik kita minal jihad saking jihad al asghari kang luweh cilik ilal jihad maring jihad al akbari kang luweh gede. Para sahabat Rasulullah SAW setiap kali kembali dari medan perang melawan kaum kafir, mereka sama-sama serempak seolah-olah berkata, kita baru saja datang dari jihad yang lebih kecil
dan sekarang menuju jihad yang lebih besar, yaitu jihad merangi hawa nafsu. Bon wa innama sammau lan angin pestine padha ngarani sapa fuqaha ulama al jihad ing jihad ma'al hawa ing dalam sertane kesenangan wan nafsi lan nafsu wasyaitani lan setan akbaru iku luweh akbaro ingkang luweh gedhe li annal jihad krana sak temene jihad ma'aha ing dalam sertane napa niki wau hawa nafsu setan adwamu iku luweh langgeng. Wa jihadul kufari utawi jihad merangi wong kafir yakunu iku ana apa jihadul kufar fi waktin iku ing dalem wektu duna waktin kelawan tanpa wektu kang liya. Nah, mengapa para ulama, para sahabat menyatakan bahwa jihad melawan nafsu, melawan setan itu adalah jihad yang lebih besar? Karena jihad melawan nafsu selama-lamanya tidak pernah ada kesempatan untuk istirahat. Tapi kalau jihad di medan perang pasti selalu ada istirahat. Dalam pertempuran kan ada gencatan senjata. Dua pihak saling bermusuhan, capek mau ngaku kalah nggak bisa, maka kemudian ayo gencatan senjata, kan pasti istirahat itu. Iya, perang itu pasti ada istirahatnya. Tapi kalau perang melawan hawa nafsu nggak bisa ada istirahatnya. Perangnya selalu terus langgeng selama-lamanya. Li'annal ghazi karena sak temene wong kang perang yaro iku ningali sapa ghazi al aduwa ing musuh, tapi wala yura lan ora den tingali asyaitonu apa setan, atau juga nafsu lan niki wau nggih hawa. Apalagi musuh dalam peperangan itu kelihatan, tapi kalau musuh bernama setan, apalagi musuh bernama nafsu, tidak kelihatan. Wal jihadu utawi jihad ma'aduwin ing dalem sertane musuh yaro kang ningali sapa wong hu ing musuh ashalu iku luwih gampang minal jihad tinimbang jihad ma'aduwin ing dalem sertane musuh la yaro kang ora bisa ningali sapa wong hu ing musuh. Perang melawan musuh yang bisa dilihat dibanding dengan perang melawan musuh yang tidak bisa dilihat, ya lebih mudah perang melawan musuh yang bisa dilihat. Perang melawan orang kafir itu mudah karena orangnya bisa dilihat, tapi perang melawan nafsu sendiri nggak kelihatan, musuh dalam selimut ya. Bon, apalagi wali annalis syaitani lan krana iku keduwe setan muinan apa pembantu min nafsika saking nafsu ira wa utai muin iku al hawa iku kesenangan walaisa lan ora ana lil kafir iku kedhe wong kafir min nafsika saking nafsu ira muinun sapa wong kang nulungi. Nah, kalau kita berperang melawan setan, setan punya teman di dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Tapi kalau kita melawan orang kafir nggak punya teman di dalam hati kita, gitu? Iya, sekedar jihad melawan orang kafir nggak punya teman di diri kita. Wong semua diri kita ini memusuhi orang kafir, kan begitu? Tapi kalau kita perang melawan setan, ternyata di dalam diri kita ada temannya setan. Makanya kenapa di hadis yang lain apa? Ya jeri majrad dam. Mengalir seperti apa di aliran darah kita, itu setan kita sendiri. Hawa nafsu itu mengalir di darah diri kita, darah kita sendiri. Nah niku angel. Jadi kalau sekedar dikit-dikit jihad takbir itu asik, itu ecek-ecek gitu ya. Jihad ecek-ecek itu ya.
Encek-encek ya, jihad murahan itu. Ya memang itu jihad, iya. Tapi ketahuilah ada yang lebih besar, ada yang lebih penting, ada yang lebih hebat, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Oh niki malih wah saya niki wal falidalika mongko krana arahe mengkono kang tinutur dari pertimbangan itu semua kita sudah tahu karena ono opo jihad melawan nafsu asyadda iku luweh banget. Makanya yaitu tadi mulai apa? Bahwa nafsu itu tidak kelihatan, setan tidak kelihatan, ya. Nah, musuh yang tidak kelihatan itu sulit. Kemudian setan itu punya teman di dalam diri kita sendiri. Nggih. Nah, itu sedangkan orang kafir tidak ada temannya dari diri kita sendiri. Ya, makanya jihad melawan hawa nafsu itu lebih berat. Wali annaka. Nah, ini penting niki. Lan krana sak temene sira, idza qatalta iku ing dalem nalikane mateni sira al kafira ing wong kafir tajidu mongko nemu sira an nasra ing kemenangan wal ghanimata lan ing harta rampasan perang. Tapi wa in qatalaka boten tapi wa in qatalaka lamun mateni ka ing sira al kafiru sapa wong kafir tajidu nemu sira mongko nemu sira asyhadata ing mati syahid wal jannata lan swarga. Tapi wala takdirulan ora kuwasa sira antak tula ing yen to mateni sira asyaitona ing setan. Wa ing qatalaka lamun mateni ka ing sira asyaitonu sapa setan taka mongko tumiba sira fi uqubatir rahmani ing dalam hukumane Gusti Allah. Ini ingat, resiko antara berperang melawan setan dan hawa nafsu dengan berperang melawan orang kafir. Mari kita menghitung resikonya, resiko dan keuntungannya. Nggih. Kalau misalnya di medan perang kita bisa mengalahkan orang kafir, maka kita bisa mendapatkan kemenangan, mendapatkan harta rampasan perang. Enak. Bon, itu kalau kita memenangkan perang melawan orang kafir. Kalau kemudian orang kafir membunuh kita, kita masuk surga, kita mati syahid. Enak kabeh to? Iya, encen-encen om nggih. Jihad melawan orang kafir itu encek-encek, recehan, jihad receh. Karena semuanya, segala akibat dari jihad melawan kaum kafir itu kita enak. Tapi jihad melawan hawa nafsu serba nggak enak. Nah ini nanti. Napa wau? Pertama, kita tidak mungkin membunuh setan, kita tidak mungkin membunuh nafsu kita sendiri, betul? Maka kemungkinan berikutnya kita terbunuh oleh setan. Nggih. Lah kalau kita sudah terbunuh oleh setan ya sudah, kita menjadi musuhnya Allah. Oh kan ruwet jihad melawan hawa nafsu itu. Kita tidak mungkin mengalahkan hawa nafsu. Kita hanya bisa menjinakkan hawa nafsu, mengarahkan hawa nafsu. Kita tidak mungkin menumpas, kita tidak mungkin membunuh hawa nafsu, kita tidak mungkin membunuh setan. Tapi kita masih mungkin membunuh, yaitu tadi, kalau sekedar perang melawan orang kafir, apapun kemungkinan kita dalam peperangan melawan orang kafir itu serba enak semua. Kita menang ya berarti kita menang dan dapat harta rampasan perang. Kalau kita kalah, mati, masuk surga. Iya, tapi kalau jihad melawan setan, nah, iso. belat pola lawuh nggih. Belat pola lawuh nggih. Berat sekali. Makanya sadar itu yang suka-suka teriak jihad di alun-alun itu ya. Di jalanan yang suka teriak-teriak jihad itu. Mbok ya sadar. Yang kamu jihadin itu siapa? Jihad melawan kedzaliman Allah. Mbok ngaca sendiri apa kamu enggak dolim? Enggak ah. Kama kila. Kama kaya perkara kila kang den dawake apa man apa rupane dawuh man farra minhu farasuhu fil harbi yaqau fi aidil kuffar. Manutai sapane wong farra kang mlayu minhu saking man farasuhu apa jarane man fil harbi ing dalem perang yaqau mongko tumiba sapa man fi aidil kuffari ing dalem tangane wong
kafir. Wa man tasapane wong faro kang mlayu minhu saking man al imanu apa iman ya ka mongko tumiba sapa man fi ghadabil jabbari ing dalem bendune Gusti Allah. Kalau di medan perang, medan laga, kita tengah-tengah berperang, kuda kita lari, paling-paling kita ketangkap musuh, betul? Tapi kalau kita perang melawan hawa nafsu, iman kita lari, ya udah selesai. Habis kukut, bubar. Enggak, ya itu loh indah sekali kan gitu ya. Cara ini ya ini logika yang benar begini ini, ya. Jadi sekali lagi kalau kita perang, kita kalah, kuda kita alat perang kita kan kuda, nggih. Nah, alat perang kita kuda kita terbunuh atau kuda kita lari, paling-paling kita hanya ketangkap musuh. Nah, kita melawan hawa nafsu, alat perang kita adalah iman. Lah kalau alat perang kita melawan hawa nafsu hilang, nah, kehilangan iman. Na'udzubillah min dzalik. Woi sadar bro, sadar. Masa dengan uraian yang seperti ini masih gak sadar, besok masih lagi teriak jihad, itu aja. Nah itu Masya Allah. Na'udzubillahi minhu, kan? Ini Imam Ghazali luar biasa kitab ini ya. Na'udzubillahi minhu. Na'udzu nyuwun pangrasa kita bilai kelawan Gusti Allah minhu saking napa wau farra minhul iman. Mugi-mugi iman kita mboten melayu. Amin ya rabbal alamin. Wa manutai sapane wong waqa'a iku tumiba sapa man fi aidil kufari ing dalem pira-pira kekuasaane wong kafir la tughallu mongko ora dibelenggu yaduhu apa tangane man ila unukihi maring gulune man wala tuqayyadu lan ora dicancang rijluhu apa sikile man wala yujawwa lan ora den dadekake ngeleh batnuhu apa wetenge man wala yu'ral ora den udani badanhu apa awake man. Tapi wa man utai sapane wong waqaat iku tumiba sapa man fi ghadabil jabbari ing dalem bendune Gusti Allah yuswaddu utawa yaswaddu nggih Pak mongko dadi ireng wajuhu apa raine man wa tughallulan den belenggu yadu apa tangane man ila unukihi maring gulune man bil aghlali kelawan pira-pira belenggu wa tuqayyadulan den cancang rijluhu apa sikile man bikuyu dinari kelawan cancangan neraka wa yakunulan ana ta'amu apa panganane man naron iku geni wa syarabu lan omben-ombenane man naron iku geni wa libasu lan klambine man minare niku saking geni. Ini loh, seburuk-buruk apapun meskipun misalnya penjajah yang paling sadis itu Jepang nggih. Nggih. Tapi kan ya kita masih dikasih makan ya waktu itu ya. Masih lah ya kan. Ya meskipun makannya mau apalah pokoknya nasi bau misalnya, kan masih nasi. Ya. Wes ora enak-enak ora enak-enake penjajahan Jepang karo ning gone neraka enak ndi. Langsung pol niku udah ya. Kalau kita kalah perang itu, sesadis apapun musuh perang kita, ya tidak mungkin menyamai pedihnya siksa di neraka kalau kita kalah melawan hawa nafsu. Itu maksudnya begitu tadi uraiannya, nggih. Wes sasak kejem. Oh, apalagi dalam perang di dunia modern ada konvensi Jenewa di mana tahanan perang berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Nggih napa nggih? Sekarang ini ya, tahanan perang itu wajib diberi hak-haknya secara manusiawi. Ya perang-perang, musuh ketangkap ditahan, tapi tetap dikasih makanan. Ya, menunggu sampai nanti ada tebusan dan lain sebagainya. Dan tidak boleh dibunuh kalau sudah ditahan. Nah itu makanya sekarang nggak ada yang kejam perang itu, perang-perang di medan perang itu loh, nggih. Tapi coba kalau kita kalah perang melawan hawa nafsu, naudzubillah min dzalik, makanan kita dari neraka, minuman kita dari api, bahkan pakaian kita dari api juga, naudzubillah min dzalik. Bon.
Al babus sadisu utawi bab kang kaping 6 fil ghaflati ku ing dalem masalah lali. Al ghaflatu utawi lali. Lali sing jarak niki maksude nggih. Tazidu iku nambahi apa ghaflah al hasrata ing kerugian. Kita semakin rugi jika kita itu lupa. Lupa apa ya? Lupa ajaran agama maksudnya. Wal al ghaflatu tawi lali tuzilu iku ngilangake apa lali an nikmata ing nikmat. Wa tahjubulan ngaling-ngalingi apa ghafla anil khidmati saking ibadah, nyembah. Al ghaflatu tawi lali tazidu iku nambahi apa lali al hasada ing drengki. Al ghaflatu tawi lali tazidu iku nambahi apa ghafla al malamata ing den cela wan nadamata lan kegetunan. Secara singkat dikatakan oleh kitab ini bahwasanya orang yang suka lupa, sengaja lupa dari ajaran agama itu akan banyak menderita, nikmatnya hilang, tidak bisa beribadah secara baik, dan pasti akan menemui penyesalan. Hukia dan ceritaake apa anna ba'dus solihina apa sak temene sebagiane wong kang soleh ro'a iku ngimpi sapa ba'dus solihin ustadzahu ing gurune ba'dus solihin fil manami ing dalem turu. Fasa'ala mongko takon sapa ba'dus solihin hu ing ustadzahu. Ing pitakonan ayyul hasrati a'dhamu indakum. Ayyul hasrati utawi endi-endine kerugian a'dhamu iku luwih gedhe indakum ing dalem mungguh panjenengan. Faqala mongko ngendika sapa ustad hasratul ghaflati iku rugine lali. Ada seorang ba'dus solihin, orang-orang soleh bertemu gurunya di mimpi. Gurunya sudah meninggal, maka pengen bocoran, ya, bocoran di akhirat, ngoten lho. Jenengan ketemu kiai ning ngene ngimpi nyun bocoran ning akhirat, ngoten lho. Nggih. Beb, yai pripun teng mriko, ndak ngoten nggih. Nggih ora malah njaluk nomor. Ngepasno. Wah beneran ketemu wali ning ngimpi, nomornya pinten? Astagfirullahaladzim. Ya gitu. Jadi ini ada seorang ahli ya solihin bertemu dengan gurunya di mimpi, maka bertanya, kerugian terbesar nanti ketika kita di alam baka itu apa? Ya kerugian akibat kelalaian, lupa yang sengaja. Waruya lan den riwayatake apa anna ba'dhum apa temene sebagiane ulama ra'aikun mirsani sapa ba'dhum dzannuni lil masriya ing dzannun al misri fi manami ing dalem sarene ba'dhum faqala mongko matur sapa ba'dhum lahu maring dzannun al masri ing pematur ma fa'alallahu bika ma utawi apa to fa'ala iku adamel Allahu sinten Allah bika kalawan panjenengan faqala mongko ngendika sapa Dzunun al-Masri ing pengendikan auqafani ngedekake sinten Allah ni ing ingsun baina yadaihi ing dalem antarane ngarsane Allah wa qala lan dawuh sinten Allah ilayya li maring ingsun ing dawuh ya mudda'iya ho wong kang ngaku-ngaku ya kadzabu ya mudda'i ya kadzab nggih ya mudda'i ya mudda'i wong kang ngaku-ngaku ya kadzab wong kang akeh goroe idda'a ngaku-ngaku sira mahabbati ing seneng ingsun summa ghafalta mongko kari-kari lali sira ani saking ingsun. Masyaallah, jangan sampai kita dikit-dikit wah kami ini orang-orang yang mencintai Allah, seneng Gusti Allah kok lali terus. Orang yang suka dengan Allah mestinya tidak akan pernah menderita lupa. Lah kok sampai lali, pemeneh ngelali iku ya durung seneng Gusti Allah. Belum kita cinta kita itu masih palsu. Anta fi ghaflatin wa qalbuka sahi dhahabal umru
wadzunubu kama hiya. Wah niki nggih. Dzunubi mislu a'dadir rimali wa dzambi zaid apa? Terus wa dzambi zaidun kaifati mali macam-macam niku nggih ya. Anta utawi sira fi ghaflatin iku ing dalem lali, wa qalbuka utawi ati ira sahyun iku lali. Dhahaba ilang al umru apa umur, tapi wa dzunubu tai pira-pira dosa kama hiya iku kaya utawi dzunub iku maujud. Iku kaya utawi dzunub iku maujud. Ya Allah, kita selalu lupa. Hati kita susah untuk diajak berzikir. Umur kita semakin hilang. Ingat, kita harus segera menyadari bahwa tidak ada usia bertambah. Usia itu berkurang gitu. Enggak. Jatah usia ini berkurang. Tapi dosa kita ya begitu terus, ijek rutin dosane. Usia kita itu semakin berkurang, semakin hilang, tapi rutinitas berbuat dosa masih seperti itu. Rutin sekali kita berbuat dosa. Hukiyah dan riwayatake apa anna rajulan sak temene wong lanang minas solihin. Ro'a iku ningali mirsani sapa rajul walidahu ing ramane rajul fi manami. Ing dalem turune rajul. Faqala mongko matur sapa rajul, ya abati hu bapak kula. Kaifa anta? Kaifa iku kaya apa to anta utawi panjenengan? Wa kaifa lan iku kaya apa to haluka utawi tingkah panjenengan? Faqala lahu ya waladi. Oh anak lanang ingsun. Isna fid dunya ghafilin wa mitna ghafilin. Isna urip kita fid dunya ing dalam dunya ghafilina hale wong kang lali kabeh. Mulane wa mitna lan mati kita ghafilina hale wong kang lali kabeh. Ingat, detik-detik kematian kita itu menggambarkan apa yang selama ini kita tekuni sebelum ketika kita masih sehat. Kalau kita setiap hari menekuni ini, nanti sebelum mati ya begini, ya kan? Tapi kalau kita menekuni begini sebelum mati kita ya begini itu loh. Nah itu makanya ngeri melihat sakaratul maut itu ngeri. Kalau penjenengan melihat sakaratul maut yang nggak bener ya jangan diceritakan orang lah. Nggih. Itu rahasia betul. Kasihan, kita harus harus ingat lah nanti kalau kita yang seperti itu bagaimana. Kita semua tidak tahu akhir kita semua gitu. Ya berharap semuanya husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Tetapi itu tadi ingat, kalau kita hidup dalam keadaan lalai, mati pun dalam keadaan lalai. Ya, apa yang selalu kita rutinkan ketika kita masih hidup sehat itu akan terjadi pada saat sakaratul maut. Nah, niku medeni. Nggih. Masyaallah, medeni. Nek lagi eling ya medeni ya. Wa fi Zahrur Riyadi lan iku ing dalam kitab Zahrur Riyad utawi dawuh kana Yaqub alaihi salam. Kana ana sinten Yaqubu sinten Nabi Yakub alaihi salam muakhiyan iku nyedulur lima lakil mauti marang malaikat jurupati. Wah ini bersahabat akrab dengan Nabi Yakub itu bersahabat akrab dengan Israel. Nah, mari kita bersahabat dengan Israel. Fazaro mongko sowan sapa malakul maut hu ing Nabi Yakub. Faqala mongko ngendika lahu maring malakul maut sapa Yaqubu sinten Nabi Yakub, ya malakal mauti, hu malaikat jurupati, azairun ana ta iku wong kang berkunjung, jita teka sira amka bidon utawa iku wong kang njabut ruhi ing nyawa ingsun. Jadi karena Nabi Yakub akrab dengan malaikat Israel, maka seringkali malaikat Israel berkunjung, bertamu kepada Nabi Yakub. Suatu saat Nabi Yakub bertanya, hei malaikat Israel, kamu datang berkunjung atau ini sudah tugasmu menjabut nyawa saya? Dijawab, faqala bal zairon, balik
wong kang berkunjung, mboten kula namung sowan tok niki nggih. Wah, enak niku nggih. Kalau kita bersahabat akrab dengan malaikat Israel kan malam-malam didatangi. Loh, ini sudah enggak, aku mau ngajak ngopi. Kan begitu enak. Diajak ngopi sama malaikat Israel kan enak kan? Ya seperti Nabi Yakub ini loh ya. Ampun. Maka ada kesempatan. Kala ngendika sapa Nabi Yakub ing pengendikan as'aluka nyuwun ingsun ka ing sira hajatan ing kepentingan. Malaikat Israel, aku punya satu keinginan. Nah, ngaten ya, Nabi Yakub seperti itu. Qala wa mahya, matur sapa malakul maut ing pematur wa mahya, wa malan iku apa to ya utawi hajatun. Qala ngendika sinten Nabi Yakub, antu alimani iku yento aweh weruh sira ni ing ingsun, idza dana endan menalikane cedhak ajali apa ajal ingsun. Wa aratalan karep sira antak bida ing yen jabut sira ruh ing nyawa ingsun. Begini ya, nanti kapan-kapan kalau sudah hampir saatnya kamu mencabut nyawa, aku dikasih tanda dulu ya. Loh, kan enak nih. Nah, karena kenal dengan malaikat Israel. Ayo monggo sapa sing kepengin kenalan karo malaikat Israel? Siapa yang mau berakar-akrab dengan malaikat Israel? Silahkan kan begitu. Bisa siap-siap, CS kental ya. Nggih. Faqala na'am, malaikat Israel ya na'am nggih. Ursilu bakal ngirimi kula ilaika maring panjenengan rasula ini ing rong tondo au salah satan utawa telu. Nanti kalau suatu saat sudah hampir saatnya saya cabut nyawa Anda, akan saya kirimkan 2 atau 3 tanda. Falamma ingqadha. Singkat cerita, mongko dalam semangsane rampung ajalu apa ajale Nabi Yakub. Ata sowan ilahi maring Nabi Yakub sapa malakul mauti. Faqala mongko ngendika sinten malaikat Nabi Yakub. Nah, maka ketika sudah datang ajalnya, ya maka tentu saja malaikat Israel datang. Nabi Yakub masih santai-santai saja. Faqala azairon jita am liqabdi ruhi. Ana ta iku krana ziarah sira cita teka sira amlikab diruhi utawa krana njabut nyawa ingsun. Faqala mongko matur sapa malaikat Israel liqab diruhika. Niki pun wancine ngoten nggih. Nggih. Jadi suatu saat akhirnya kamu datang ke sini ngejak ngopi toh? Mboten niki pun wancine, ini sudah saatnya saya harus menjabut nyawa Anda. Wah, kaget malaikat sapa Nabi Yakub. Faqala mongko dawuh sinten Nabi Yakub, awalasta ora ana ta ora ana sira. Kunta iku ana sira akhbar ta iku nyeritani sira ni ing ingsun annaka ing sak temene sira tursilu iku bakal ngirim sira ilayya maring ingsun rasulaini ing rong tondo au salasa. Lu katanya dulu kamu pernah janji kalau mau datang menjabut nyawaku sebelumnya kau sudah mengirim tanda. Faqala qad fa'altu. Kala ngendika sapa malaikat Israel, qad fa'altu, teman-teman nglakoni iki kula. Lho sudah saya kirim kok. Lah mana? Bayadu sya'rika. Sudah lama meninggalkan dunia hitam. Putih niki lho, putih. Bayadu sya'rika suwijine iku putihe rekmo panjenengan ba'da sawadi ing dalam sabadane irenge sa'ron rambut. Ngene sing wis putih-putih ngene iki ya wis tandane. Delok engkas. Sudah lama meninggalkan dunia hitam, sudah masuk dunia putih. Aduh. Niku do supaya sing wanen nggih, ha. Ya, orang yang sudah beruban sudah lupa bahwa itu sebetulnya tanda dikirim oleh malaikat Israel. Orang-orang yang sudah beruban kan begitu. Aku dewe padha wae. La ilaha illallah. Nah, apalah itulah makanya itu menghapus tanda malah. Menghapus jejak malah disemir ya kan itu. Wah. Sudah dikasih tanda malah dihilangkan ya. Menuso. Ben suwi nggih. Mulane rorosek ngenten ya.
Saniki kan kathah rorosek lho, wingi ketoke seger kok. Lah wis diparingi tondo ora malah dibusek tondone. Iya kok tiba-tiba mati. Kok tiba-tiba mati? Kemarin masih seger kok. Iya, sudah dikasih tanda. Niku sepindah nembe sisi nggih. Astagfirullahaladzim. Wa du'fu badanika lan apese awak panjenengan ba'da kuwatihi ing dalam sak badane kuwate badanika. Anda sudah semakin lemah tenaga. Dulu ngangkat 50 kilo biasa, sekarang 10 kilo aja sambat. Dah wis tondo lah ngono iku. Jera sadar. Bahkan wanhina ujismika lan bungkuke awak panjenengan ba'da istiqomatihi ing dalem sak badane jejeke jismuka. Anda sekarang sudah mulai membungkuk. Dulu gagah tegap perkasa, masya Allah. Oh sapa itu wet ngono ya. Saiki wis bungkuk, udah wis tondo lah niku. Hadhihi utawi iki iku rusuli tondo-tondo kula ya Yaqubu ho Nabi Yakub ila bani Adam maring anak Adam qoblal mauti. Loh ini semuanya tanda yang dikirim oleh malaikat Israel kepada seluruh umat manusia sebelum kita meninggal. Sekali lagi apa tadi? Rambut beruban, badan yang sudah mulai lemah, dan ya postur yang mulai membungkuk. Itu semua tanda. Nggih. Madad dahru, madok lewat. Ad-dahru apa mangsa. Wal ayyamu lan pira-pira dina. Wa dzambu hale utawi dosa hasilun iku hasil. Wa ja'alan teka rawuh rasulul mauti apa malaikat jurupati. Wal qalbu hale utawi ati ghafilun iku lali. Naimu ka utawi kenikmatan ira fid dunya ing dalem donya iku ghururun iku tipuan, wa hasratun lan kerugian. Wa aisuka utawi urip ira fid dunya ing dalem donya muhalun iku muhal wa batilun lan salah. Ini ada pertanyaan ini. Ada mubalek tausiah begini, kita jangan mendoakan husnul khotimah, itu salah. Yang benar doakan semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Pripun yang benar mendoakan orang yang meninggal dunia itu bagaimana? Kenapa kita suka bertanya mana yang benar? Karena seringkali ketika kita dihadapkan pada dua hal, itu sebetulnya bukan antara benar dan salah, sekedar antara mana yang baik dan mana yang lebih baik. Kecenderungan kita itu sekarang ini menegasi orang lain. Saya yang benar, kamu salah, saya yang benar. Selalu begitu kecenderungannya. Termasuk pertanyaan ini, mohon maaf, mana yang benar? Ada seorang mubalik berkata, katanya kalau kita takziah terus mendoakan semoga husnul khotimah itu enggak benar. Yang benar mendoakan semoga diampuni dosa-dosanya. Itu menurut saya kedua-duanya benar semua. Ya, kalau kita mendoakan husnul khotimah orang yang sudah meninggal, ingat, makanya baca hikam. Doa hari ini bisa jadi sudah dipenuhi kemarin. Ada kaidah doa yang kita panjatkan hari ini itu sudah dipenuhi Allah kemarin. Nah itu ada seperti itu dalam konsep tasawuf. Maka mendoakan husnul khotimah baik. Memang lebih baik lagi didoakan semoga diampuni dosa-dosanya. Jadi semuanya baik, tidak ada yang salah. Makanya sekarang pun kita harus jujur. Tarawih yang benar 20 atau 8 sama benarnya saja dah. Nggih. Nggih, gitu sama benarnya. Tapi yang 8 nggak mau ngaku yang 20, kita yang 20 aja mau ngaku yang 8 kok. Wis ben ngono ae. Maunya kok menegasi orang itu. Ya, menyingkirkan pihak lain. Nah, itu enggak benar ya, Islamnya kurang kafah ya begitu itu. Islamnya kurang nyegoro. Ya, jangan selalu kemudian mencari ini mana yang benar, tidak. Ya,
Manakah yang lebih baik begitu? Atau manakah yang lebih tepat? Nah, begitulah. Nggih, jangan mana yang benar itu. Nah, itu benar semua insya Allah. Apalagi di dalam bahasa Arab dikenal balaghoh. Balaghohnya apa? Itibar makana karo itibar mayakunu. Seperti misalnya dalam bahasa Jawa meres santen. Itu kan memeras kelapa yang akan jadi santen toh. Ya ndak mungkin santen kok diperes iki lha apa? Adang sego, ora ono wong adang sego niku. Menanak nasi nggak ada, menanak beras yang akan menjadi nasi itu berarti iktibar mayakunu. Kalau iktibar makana nopo niku. Contohnya sing paling gampang niki sing rada angel niku bahasa Arab. Manggon masjid. Kenapa maksudnya? Gitu, nggih. Lah iya. Iktibar makana. Jadi apa? Rumah sakit. Nggih. Jadi sekali lagi itu dalam bahasa Arab seperti itu ya, ada iktibar mayakunu dengan iktibar makana. Bon. Insya Allah seperti itu. Sama baiknya ya, akan lebih baik didoakan semua. Doa-doa itu semua. Termasuk mohon maaf, ini agak sensitif. Mana yang lebih baik, baca Maulid Barzanji atau Simtud Duror? Itu pertanyaan tidak benar itu. Dibaca semua baik. Mana yang benar, rotib ini atau rotib itu, nggak ada yang benar pertanyaannya. Nggih? Yang benar apa? Dibaca semua. Bon, rotib-rotib untuk ijazah diwaca kabeh. Maulid, napa? Bentar. Iya. Itu fanatisme yang terlalu membuta. Mana yang lebih baik kalau kita maulidan ini? Al-Barzanji atau Simtud Duror, semuanya baik. Rotib juga begitu. Habib Lutfi sendiri sudah dawuh seperti itu. Apa yang mungkin tidak ada di rotib A disempurnakan di rotib B, begitu. Dan begitu seterusnya. Nah, selama kita mampu baca semua rotib itu, kita mampu baca semua maulid itu, tapi jarang orang baca Simtud Duror disambung berjanji gitu kan. Nah, kan akhirnya kan kemudian ya ini ya kan persoalannya kan kemudian apa ini fanatik-fanatikan, enggak begitu. Itu maulid semuanya baik. Bon, mangsal mriki malih nggih. Wah, sudah malam sekali. Qala Abu Ali wallahu alam bissawab.